Teman dekat bisa saja lama-lama berkembang jadi saling suka, apalagi kalau intens ketemu. Nah, film The Delinquent Season 2018 ini ceritanya kurang lebih seperti itu. Ada dua pasangan yang udah berteman lama, Yvonne dan suaminya Chris, lalu Jim dan istrinya Danielle. Mereka sering kumpul dan makan bersama. Dari luar, hubungan mereka kelihatan harmonis dan baik-baik aja. Tapi ternyata ada yang gak beres dengan Chris. Saat lagi ngobrol santai tentang pekerjaan atau hal lainnya, Chris tiba-tiba tersinggung dengan candaan Yvonne. Suasana jadi serba canggung. Jim dan Danielle berusaha netralin keadaan. Chris complains. I mean, straight away you're in a... Give me a break. I still enjoy my... Seeing Chris spend time with the girls. I'm not. What are you talking about? Begitu sampai rumah, Chris meledak. Dia marah-marah pada Yvonne, merasa dipermalukan di depan teman. Padahal Yvonne cuma bercanda. It wasn't what I meant. Of course it was. Or leave me the fuck out of this! Sejak saat itu, hubungan mereka makin renggang. Sementara itu, Jim dan Danielle justru terlihat lebih mesra dan kompak. Mereka sering jalan berdua, nonton film, atau Jim dengan setia antar jemput anak-anak. Suatu siang, Jim dan anaknya mampir ke restoran cepat saji. Pesanannya ternyata salah. Saat Jim mau protes ke pelayan, pelayannya malah ngamuk, mungkin karena capek atau stres. Oh, that's fine. Sure, we're just gonna What you want? end with a simple apology. Listen, I don't know what you're... Dalam perjalanan pulang, Jim bertemu Yvonne. Mereka ngobrol seperti biasa. Yvonne merasa lebih nyaman cerita ke Jim daripada ke Chris sendiri. Yeah, absolutely. There. I remember. That much older too. That's right. Malamnya, Yvonne muncul di rumah Jim sambil menangis. Anak-anaknya ikut. Ternyata, Yvonne baru aja bertengkar hebat dengan Chris. Penyebabnya sepele. Chris tidak sengaja nabrak tembok. Yvonne ketawa. Tapi Chris malah naik pitam dan sampai menamparnya. God. Fucking hit me. Jim pun coba temui Chris untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa belakangan ini Chris gampang banget marah? Chris sendiri bingung, tapi kayaknya ada sesuatu yang Chris sembunyikan. Fighting. Anyway, they're just babies, Jim. Akhirnya, Yvonne dan anak-anak menginap di rumah Jim. Keesokan paginya, Yvonne bangun kesiangan. Danielle sudah berangkat antar anak-anak ke sekolah. Jim menyiapkan sarapan untuk Yvonne. Di momen inilah, sesuatu yang mungkin gak pernah diinginkan Chris mulai terjadi. Yvonne, yang masih sedih dan merasa kesepian, nyaris bilang kalau Yvonne pengen selingkuh dan tanpa sengaja, Yvonne menyebut nama Jim. Awalnya sih memang canggung, tapi Jim berusaha memahami perasaan Yvonne. Perlahan, jarak di antara mereka makin dekat. Hampir saja terjadi sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Sejak momen itu, mereka mulai rutin komunikasi diam-diam. Awal-awal rasanya seperti di awang-awang bagai percintaan rahasia yang manis. Mereka sepakat untuk tutup mulut dan memilih hotel sebagai tempat pertemuan. Yes. Yes, I'd be okay with this. Pertemuan mereka jadi hampir tiap hari. Bahkan di suatu sore, mereka nekat bermain di pinggir pantai. Sayangnya, aksi mereka ketahuan oleh sekelompok anak muda yang malah melecehkan mereka. I did. Jim yang kesal langsung berkelahi, tapi akhirnya Jim yang babak belur. Jim cerita pada Danielle dan yang lain. Tapi Jim membalikkan fakta, mengaku dialah yang menang dalam perkelahian itu. And grabs it or tries to. As soon as You can't ever do it again, Chris. I know. Sampai suatu pagi, Chris tiba-tiba muntah darah di kamar mandi. Dari sinilah akhirnya terungkap alasan di balik sikapnya yang mudah marah belakangan ini. Ternyata kondisi kesehatannya sedang tidak baik. Yvonne pun tersadar, suaminya butuh perhatian dan perawatan khusus. And to come home this. Yvonne memutuskan untuk mengakhiri hubungan rahasianya dengan Jim. Tapi sayang, Jim sudah terlalu dalam. Jim tidak mau putus begitu saja. Can't anymore. We're prepared to do this. You're really putting me on the spot here, you know. Di rumah, Jim sedang berkumpul dengan Danielle dan anak-anak. Salah satu anaknya bertanya, kenapa ayah telat menjemput mereka beberapa hari sebelumnya. Jim mengarang alasan, bilang Jim ketiduran karena kecapekan kerja. Mendengar itu, Danielle curiga. Ada yang aneh dari suaminya? But the first place, it was a white one that wasn't.
Diam-diam, Daniel coba cek HP Jim tapi ternyata terkunci, padahal biasanya tidak pernah. Pertengkaran pun pecah. Di bawah tekanan, Jim akhirnya mengakui kalau dia berselingkuh, meski tidak menyebut dengan siapa. So why won't you give me the fucking... I was. Huh? Jesus Christ. Daniel yang sakit hati bercerita pada Yvonne bahwa hubungannya dengan Jim mungkin akan berakhir. Daniel tidak terima dikhianati. Ironisnya, tanpa Daniel sadari, Yvonne juga melakukan hal yang sama. Saat obrolan mereka, tiba-tiba telepon Yvonne berdering. Yvonne tidak berani angkat. Daniel pun mulai curiga. Yvonne kemudian memantapkan hati untuk tidak lagi menemui Jim. When did you get a minute? Yvonne ingin fokus merawat Chris yang sekarang terbaring lemah di rumah sakit. Di samping ranjang Chris, akhirnya semua rasa sesal dan penyesalan dia ungkapkan. Chris minta maaf telah bersikap kasar selama ini. Chris sebenarnya ingin bicara tentang kondisinya, tapi takut membebani keluarga. Beban itu yang selama ini dipendamnya sendiri dan membuatnya mudah marah tanpa alasan yang jelas. What do you mean? I really believe. I'm glad you asked. You're glad. Yeah. Suatu malam, Jim mendatangi rumah Yvonne. Jim masih ingin memperjuangkan hubungan gelap mereka, tapi Yvonne sudah bulat memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Aku rasa pertemuan kita yang terakhir kalinya, ucap Yvonne dengan tenang, meski hatinya bergejolak. Yvonne bersikeras bahwa perselingkuhan ini harus dihentikan. Yvonne mengakui memang pernah melakukan kesalahan, tapi itu terjadi karena kondisi emosionalnya yang sedang labil. Kini, dengan Chris yang kondisinya kritis, Yvonne ingin kembali ke jalan yang benar. Jim pulang dengan perasaan hampa. Baru saja ditinggal Daniel, sekarang Yvonne juga meninggalkannya. Dalam kesepiannya, Jim teringat pada Orla, pelayan restoran yang dulu pernah bersitegang dengannya. Mungkin inilah pelarian terdekat yang bisa Jim temui. Your customers. Yeah. And I still got fucking up. See, this is the fucking. Are we having another drink? Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara pertemuan, Daniel muncul dengan pria baru di sampingnya. Jim yang hadir sendirian hanya bisa memandang dari jauh dengan perasaan sedih dan malu. Tak jauh darinya, Yvonne juga tampak hadir tanpa pendamping. Chris telah meninggal karena penyakit yang dideritanya. Suasana semakin memanas ketika Jim mencoba menyapa Daniel dan pacar barunya. Percakapan singkat itu berujung pada perkelahian, dan untuk kesekian kalinya Jim kembali babak belur. Dalam keadaan terluka itulah, Jim akhirnya menyadari semua kesalahannya. Rencana untuk membangun hidup dengan Yvonne ternyata hanya impian kosong. Ditambah lagi, Yvonne memberitahu bahwa Yvonne sudah menemukan seseorang yang baru. Akhirnya, masing-masing memilih untuk melanjutkan hidup sendiri-sendiri. Jim memutuskan tetap bersama Orla, meski dalam hatinya tahu bahwa Yvonne tetap yang terbaik baginya. Sedangkan Yvonne memilih fokus membesarkan anak-anaknya dan melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu. Your business. I think it's a